Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara pandang kita terhadap dunia dalam hal apa yang kita bicarakan atau isi pembicaraan ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas di bawah payung yang sama ya, cara pandang kita terhadap dunia. Tetapi di sini kita akan fokus pada apa yang kita lakukan. Jadi dilihat dari tindakan seseorang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu cara pandang terhadap dunia tidak hanya terlihat dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari apa yang kita lakukan. Tentunya hal ini sangat menarik sekali untuk dibahas karena ketika kita berbicara tentang apa yang kita bicarakan secara oral ya atau secara lisan di sini ada juga dalam bentuk gestural kayak gitu ya, tindakan kita. Dan tentunya banyak sekali modes ya dalam konsep multimodality, tetapi di sini kita tidak akan memperdalam multimodality di sini ya. Kita akan fokus ke MBTI saja di sini. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi artinya kita bisa mengenali cara pandang seseorang itu dari pola tindakan yang mereka ambil ketika menghadapi situasi atau permasalahan. Nah, di sini yang kita akan fokuskan ya dalam analisis ini, tindakan manusia itu dapat dilihat dari dua orientasi utama, yaitu asosiatif dan pragmatis. Nah, yang dimaksud asosiatif di sini berfokus pada apa yang benar dan pantas menurut standar kelompok. Sedangkan untuk pragmatis itu fokus pada apa yang paling efektif dan menciptakan hasil berkualitas atau maksimal. Kita lihat saja tabel di sini, tipe MBTI mana saja yang termasuk asosiatif dan pragmatis ya. Di sini bisa kita lihat untuk yang asosiatif itu ada ESTJ, ENFJ, ESFJ, ENFP, ISTJ, INFJ, ISFJ, dan INFP. Sementara itu untuk pragmatis di sini kita bisa lihat juga ada ESTP, ENTJ, ESFP, ENTP, ya, ISTP, INTJ, ISFP, dan INTP. Kita maju saja ke poin yang pertama di sini, perbandingan asosiatif dan pragmatis ini. Nah, kita bisa lihat lagi tabel di sini antara asosiatif dan pragmatis ya, seperti yang bisa kita lihat, ciri yang menonjol dari asosiatif itu mereka lebih mengutamakan kerjasama, menjaga harmoni dalam kelompok, kemudian juga menghargai aturan dan otoritas ya. Di sini juga mereka mempertimbangkan dampak keputusan bagi orang lain. Dan yang terakhir di sini mereka cenderung mencari persetujuan atau kesepakatan. Jadi kita bisa lihat memang orang yang asosiatif itu lebih fokus pada kolektivisme, seperti dari namanya juga asosiatif itu berkaitan dengan kelompok juga. Kemudian di sini juga ada pragmatis ya. Ciri yang menonjol dari orang yang pragmatis ini bisa kita lihat ya, mereka mengutamakan efektivitas, kemudian juga menilai keputusan dari hasilnya, lebih independen dalam bertindak juga, kemudian mereka juga berani mengubah aturan jika tidak efektif. Dan yang terakhir di sini mereka cenderung bertindak terlebih dahulu lalu mengevaluasinya nanti. Jadi untuk membedakannya itu ya sangat mudah sekali. Untuk asosiatif itu apa yang benar menurut kelompok. Jadi ada standar dari kelompok kolektif. Sementara untuk pragmatis itu apa yang paling efektif dan menciptakan hasil yang berkualitas maksimal. Konfliknya akan terjadi ketika mereka memutuskan sesuatu. Misalnya untuk orang asosiatif ya kita tidak bisa egois, sementara orang yang pragmatis mereka akan merespon bukan masalah egoisnya, tetapi jika kita ingin hasil yang maksimal, apakah kita harus menuruti kelompok juga? Karena perlu kita ketahui bahwa aturan kolektif itu tidak menjamin keefektifan. Jadi keduanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Sekarang kita lanjut lagi ke tabel perbandingan ujarannya di sini. Contoh ucapannya atau ujaran asosiatif ini kurang lebih seperti begini. Kita perlu bekerja sama supaya tidak saling merugikan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan seperti begini. Bagaimana caranya supaya semua orang bisa mendapat manfaat? Yang terakhir di sini lebih baik kita sepakati dulu bersama. Untuk orang yang pragmatis mereka ujarannya kurang lebih seperti begini. Yang penting hasilnya maksimal dan berkualitas. Kemudian di sini juga saya memilih cara yang paling efektif. Dan yang terakhir, kalau ada cara yang lebih cepat, kenapa tidak kita gunakan? Jadi kurang lebih itulah perbedaan ujarannya. Jadi intinya, perbedaan ujaran ini sering menunjukkan nilai yang menjadi dasar tindakan kita. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, potensi kekuatan masing-masing. Nah, kelebihan dari asosiatif di sini mereka membangun kerjasama, menjaga stabilitas kelompok juga. Kemudian di sini mereka meningkatkan harmoni sosial juga. Dan yang terakhir, mereka memperkuat rasa kebersamaan intinya. Jadi di sini juga mereka memiliki mindset gotong royong juga. Tetapi bukan berarti orang yang pragmatis juga tidak memiliki mindset gotong royong, hanya saja mereka prioritasnya lebih ke
individualis. Apakah perlu individualis? Itu perlu, karena harus ada orang yang berani untuk memperbarui seperti begitu ya, atau memperbaiki keadaan, dan tentunya itu akan menciptakan konflik. Jika kita berbicara tentang konflik pun dalam filsafat, ternyata konflik itu bukan hal yang buruk dan juga hal yang baik, tetapi itu bagian dari alam untuk membedakan di mana posisi kita. Nah, kita lanjutkan lagi di sini kelebihan dari orang yang cenderung ke pragmatis ya. Mereka lebih efisien dan berorientasi pada hasil. Mereka juga adaptif terhadap situasi, berani mengambil keputusan, dan yang terakhir mereka cepat menemukan solusi yang praktis. Misalnya ada beberapa orang yang pro terhadap demokrasi, tetapi juga ada orang yang tidak pro terhadap demokrasi. Karena demokrasi itu dipilih dari kebanyakan. Ketika kita mengambil dari kebanyakan kolektif, pasti jika terjadi kesalahan yang besar, kemudian orang-orangnya dididik tidak baik, maka hasil pilihannya pun tentunya akan buruk. Disinilah orang yang pragmatis mereka akan mengkritik. Kemudian orang asosiatif juga akan mengkritik orang yang pragmatis sebagai orang yang individualis ya, terlalu berontak. Itulah kurang lebih potensi konflik juga yang akan terjadi di samping kelebihan yang kita miliki. Nah, kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya. Di sini sebelum kita masuk ke sesi analisis ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, di sini yang pertama konsistensi pola dalam observasi. Yang pertama, analisis tidak ditentukan dari satu tindakan saja. Jadi, kita harus melihat dari berbagai konteks. Jadi, intinya di sini yang harus diperhatikan juga adalah kecenderungan pola yang muncul berulang-ulang. Selanjutnya di sini ada pertanyaan kunci yang salah satunya harus kita jawab. Apakah pola tindakan ini muncul di berbagai situasi atau hanya muncul pada kondisi tertentu saja? Kemudian yang terakhir di sini, perubahan yang sangat drastis sering menunjukkan persona atau penyesuaian sosial kayak gitu ya, bukan pola alami. Penyesuaian sosial ini karena tuntutan profesi juga, terutama ketika kita melakukan analisis videonya itu dari talk show misalnya atau acara-acara yang lainnya. Jadi sebenarnya disinilah kita harus hati-hati, dan bahkan kita tidak bisa mengetahui seseorang secara full karena kepribadian kita itu sangat kompleks. Yang bisa kita lakukan di sini hanyalah menganalisis sebagian dari kepribadian umumnya, atau Carl Jung menyebutnya sebagai collective consciousness. Misalnya di sini saya ENTJ dengan dominan extroverted thinking, kemudian saya bandingkan lagi dengan ENTJ yang lainnya, pasti ada kesamaan, tetapi pasti ada personal consciousness-nya juga. Ada juga yang membedakan kita karena kepribadian kita itu banyak sekali lapisannya, layers kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi tetap kita harus hati-hati jika kita ingin menganalisis orang lain. Analisis ini sebenarnya paling efektif untuk menganalisis diri kita sendiri, karena diri kita sendiri yang tahu persis. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini yang harus kita ketahui ya sebelum melakukan analisis, yaitu pentingnya intercoder dalam analisis. Yang pertama di sini, analisis tidak ideal jika dilakukan sendirian. Setiap orang itu memiliki sudut pandang observasi yang berbeda. Oleh karena itu, di sini penting adanya intercoder ya, dalam hal ini teman diskusi siapa saja. Misalnya kita bisa mengajak teman dekat kita untuk menganalisis bareng, tetapi alangkah lebih baiknya kita menemukan teman yang memang memahami MBTI juga. Itu akan lebih membantu. Jadi tujuan utama kita harus memiliki intercoder ini membantu menguji hasil analisis ya, mempertanyakan asumsi yang tidak disadari juga, dan membedakan antara observasi dan interpretasi. Jika kita hanya fokus pada interpretasi saja, itu akan terkesan kita itu hanya menebaknya saja. Jadi misalnya begini, oh orang ini seperti begini, tanpa kita memiliki landasan. Mengapa kita berpendapat bahwa orang itu memiliki kepribadian seperti demikian? Dan di sini kita tidak bisa hanya menebaknya saja. Kita harus memberikan buktinya juga, baik itu dalam ujaran atau tindakan. Kemudian di sini juga perdebatan sehat tentang ujaran dan perilaku ya justru membantu meningkatkan akurasi analisis kita, seperti begitu ya. Jadi jangan takut ketika kita berdebat dengan orang lain secara sehat tentunya kayak gitu ya. Disinilah pemikiran kita harus terbuka untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dalam hal ini hasil analisis kita. Yang terakhir, jika kita tidak ada teman ya, kita juga bisa buat akun PDB dan berdebat di sana juga. Jadi akun PDB ini khusus kumpulan orang-orang yang memang memahami MBTI, sehingga di sana juga kita bisa meningkatkan pemahaman kita, belajar dari orang lain. Untuk aplikasinya bisa di-download di Play Store atau dikunjungi di website seperti begini ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke sesi analisis ya. Oke, nah untuk proses analisis kali ini kurang lebih sama ya dengan video sebelumnya. Jadi teman-teman juga bisa cek video sebelumnya untuk proses analisis lebih lengkapnya. Kurang lebih kita hanya perlu menggunakan tabel seperti ini ya. Kita bikin tabel. Kemudian di sini kita melihat dari cara seseorang bertindak. Ada yang fokus ke asosiatif ya, dan juga ada yang lebih ke
pragmatis. Kita tinggal menyimpan saja, misalnya kita buat pagar-pagar gini saja. Misalnya ketika ada satu case yang membuat kita yakin bahwa ujaran atau tindakan dari orang tersebut lebih cenderung ke asosiatif daripada pragmatis. Tapi perlu kita pahami bahwa ini hanyalah spektrum. Jadi ada yang di tengah-tengah, ada juga yang lebih cenderung ke pragmatis di sini. Setiap orang itu pasti berpindah-pindah ya, tapi pasti ada kecenderungannya jika kita melihatnya dari berbagai kasus dari seseorang tersebut. Nah, untuk proses analisis ini tidak akan terlalu lama. Jadi saya akan coba mengambil beberapa case yang meyakinkan saya sendiri setidaknya. Dan tentunya di sini misalnya teman-teman tidak setuju, itu sangat welcome sekali kayak gitu ya untuk berkomentar, karena disinilah kita bisa meyakinkan satu sama lain tipe yang manakah untuk Mereriana ini. Tetapi perlu diketahui juga bahwa ini bisa saja persona. Persona itu ya topeng kepribadian kita kayak gitu, terutama karena tuntutan pekerjaan. Kita tidak bisa sebenarnya menganalisis orang lain secara full karena kepribadian kita itu berlapis-lapis. Jadi metode analisis ini diterapkan lebih baik untuk diri kita sendiri, karena diri kitalah yang benar-benar tahu. Setuju. Jadi pertama-tama aku cuma mau bilang bahwa saya hanyalah manusia biasa yang juga banyak celahnya, yang juga banyak salahnya gitu. So I'm also human. Oke, tapi satu hal yang saya selalu bilang dan saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, ya kita semua pasti pernah sedih, kita pernah susah, ya kan? Tapi kan kita nggak perlu memamerkan kesusahan kita dan kesedihan kita. Ya. Di sini karena kita tidak bisa fokus ke tindakan apa yang dia lakukan, kita bisa melihatnya dari ujaran juga, karena ujaran itu sendiri merupakan salah satu tindakan kita menggerakkan mulut kita. Kita di sini fokus pada prinsip yang dipegangnya. Jadi sebenarnya untuk analisis yang satu ini ya tidak bisa dilakukan dari satu video seperti begini ya. Kita juga harus melihat tindakan dari Mereriana ini. Misalnya dia membangun sekolah public speaking. Ada yang harus saya lepaskan. Saya harus bisa melepaskan titel sarjana teknik elektro saya, melepaskan tawaran untuk bisa kerja di tempat sebagai engineer dengan gaji yang sudah berpotensi banyak, iya kan, untuk sesuatu pilihan jadi entrepreneur. Lulusannya sih itu kan soalnya. Betul. Iya. Termasuk ketika saya ulang tahun ke-30 dan punya resolusi untuk bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, ketika beliau ingin memberikan dampak positif, dia tidak terlalu lebih ke pragmatis, tetapi lebih ke asosiatif. Karena dia juga lebih mengorbankan pekerjaan yang menurut dia itu sudah benar-benar promising. Jadi di sini menurut saya sendiri, dia termasuk ke asosiatif. Dan itu merupakan salah satu misinya, memberikan dampak yang besar kepada Indonesia. Kayak itu bukan berarti orang yang pragmatis juga tidak memiliki tujuan untuk memberikan dampak yang besar ya, tetapi dalam hal caranya, dia lebih ke pendekatan secara kolektif. Jadi intinya untuk analisis ini, teman-teman juga harus melihat dari misalnya apa yang sudah dilakukan Mereriana ini juga. Nah, sekarang kita lihat saja ke Raymond Chin. Mayoritas YouTube itu adalah aksi, gerakan, vlogging, dan sebagainya ya. Tapi niche-nya ya, kalau kita lihat analytics ya, niche-nya ya, yang edukasi dibanding yang ya itu kan menunjukkan sifat aslinya kan, anak muda ini masih takut bicara. Ketika Raymond Chin berbicara tentang niche kayak gitu ya, itu menggambarkan juga siapa kita. Dari apa yang kita bicarakan pun itu merupakan tindakan, dan ini juga bisa menjadi salah satu prinsip dia juga. Jika misalnya komedi banyak disukai oleh orang-orang di kita, and that's fine, tetapi kita perlu ingat juga bahwa itu merepresentasikan atau mewakili prinsip kita itu seperti apa. Ketika kita terlalu banyak dihibur dengan dopamin yang murah kayak gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu cheap dopamine ya, apa yang akan terjadi pada warga negara Indonesia? Saya menebak, dan bahkan saya juga sempat mengecek ya di akun PDB bahwa Raymond Chin ini INTJ, ada beberapa orang, dan saya setuju juga INTJ juga termasuk orang yang pragmatis. Jadi lebih mengedepankan hasil nih yang berkualitas, bukan hanya masalah kolektivisme saja. Iya, syukur-syukur kalau misalnya kualitasnya baik kayak gitu ya, jadi semua orang juga berkualitas dengan baik. Tetapi jika pengaruh yang diberikan itu buruk, maka kualitasnya pun yang buruk semakin banyak. Jadi orang pragmatis itu ya udahlah, kita ambil jalan yang lebih individualis saja. Dan teman-teman juga bisa lihat video-video dari Raymond Chin ini, dia hanya mengingatkan ke kita bahwa inilah yang terjadi. Jadi kalau mau move seperti ini cara saya bertindak. Mereriana itu lebih ke yuk kita bareng-bareng. Sementara Raymond Chin ini lebih ke this is what we should do. Inilah yang harus kita lakukan karena apa yang terjadi seperti ini. Jadi dia juga melihat sisi politik, gelapnya beberapa kesuksesan, misalnya banyak uang, dia mencoba untuk melihat sisi gelapnya juga. Sementara untuk Mereriana itu, dia lebih fokus ke, ayo kita rubah menjadi hal yang positif saja semuanya. Editor gue tuh bete banget. Gue kan bikin video, yang Om Ded lihat, bikin video,
ijazah tuh nggak penting untuk sukses. Itu gue bedah gitu. Terus editor gue niat banget kayak masukin statistik, masukin animasi, terus tapi kok viewsnya cuma 30.000 kok. Om Ded marah-marah depan kamera jutaan views gitu. Wah, apa lu marah-marah aja depan kamera gitu, papan tulis gitu yang video 2 tahun lalu gitu. Raymond Chin ini most likely lebih mengedepankan hasil, walaupun kita benar-benar di sini masih dalam bentuk interpretasi. Kita harus meyakinkan dengan melihat lebih jauh konten-kontennya. Yang menariknya di sini tuh mereka melihat bahwa pendidikan itu sebenarnya penting, tetapi sekarang pendidikan juga lebih liberated, nilai ujian, apapun itu masih dibutuhkan, tetapi yang paling penting itu ya skill. Orang yang levelnya di bawah kita pun itu masih bisa berkompetisi dalam hal skill. Jadi itulah yang dilihat kedua orang ini. What really matters is the result. Jadi tendensinya itu lebih ke individualis. Jadi itulah proses analisisnya kurang lebih, dan saya juga sudah menyimpan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik saja sumber video ini. So that's all for today's video ya. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, cara pandang terhadap dunia memengaruhi bagaimana seseorang bertindak juga. Seperti begitu ya. Jadi bukan hanya apa yang dibicarakan saja ya. Kemudian di sini juga asosiatif berfokus pada apa yang benar menurut kelompok. Pragmatis berfokus pada hasil yang efektif dan maksimal. Selanjutnya di sini tidak ada yang sepenuhnya lebih baik. Yang ada hanyalah perbedaan fokus dalam mengambil keputusan dan bertindak. Jadi memahami perbedaan ini membantu kita memahami diri sendiri ya, memahami orang lain juga, dan mengurangi kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Karena setiap orang melihat dan bertindak di dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir di sini kuncinya yaitu mengintegrasikan keduanya, bukan memisahkan dan tidak menggunakan sama sekali apa yang tidak menjadi prioritas kita. Itulah yang dinamakan integrasi. Kita masih menggunakan apa yang tidak kita prioritaskan, hanya dalam beberapa waktu. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.